Jadi pas beli motor saya foto lari situ sampai nyambung ya enggak beli ya sampai saya anu gak pede belas sampai nyalet imamnya salib aja mungkin salib aja imamnya gak apa nih salib aja gak masalah soalnya ini yang YouTube lagi aman terkendali. Setelahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah ya, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir ini, meskipun di antara teman kita ada yang berhalangan, biasa namanya juga halangan, NNA halangan. Ada di antara teman-teman kita yang masih longgar, lapang, ya, senajan Abdullah Jimbaran yo nyempatke nekane nagakne jembar longgar gitu. Sedangkan enggak longgar yo enggak akan menyempatkan diri. Niki karena kebutuhan batin masing-masing. Makanya kemarin saya ditanya sama seseorang, loh pengajiannya ada berapa toh Pak? Ada berapa jamaah toh? Iya ada dua jamaah Pak. Yang satu jamaah rutinan malam Jumat, kalau ibu malam Rabu, yang satunya rutinan Minggu Kliwon sama Minggu Legi. Ini bagi yang berkebutuhan khusus. Loh, kok berkebutuhan khusus kayak uang offline? Lah iya. Lah rutinan malam Jumat biasa tahlilan, yasinan, itu untuk doa umum sifatnya. Kalau ini orang yang berkepentingan khusus, ini berkebutuhan khusus, ini khusus untuk rohani kita masing-masing. Jadi sehingga pati butuh yo ora tertarik, sehingga pati butuh untuk kebutuhan, untuk mendalami, merasakan hidup kita masing-masing yo ora pati tertarik. Makanya yang tertarik ini berarti yang berkebutuhan khusus, yaitu tentang rohani kita masing-masing kan. Jadi yang kita bahas tidak lain adalah diri kita sendiri, pribadi kita, hidup kita. Itu rampas nih coba-coba. Niki kalau berusaha ngempakne maupun itu dari Allah Subhanahu Wa Taala ayat sing pertama kali turun Iqra, nih Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Padahal pada waktu itu Quran itu belum turun. Gitu. Quran yang berjilid-jilid sampai 6.666 ayat itu belum turun. Yang turun Iqra seperti itu. Bacalah. Yang kemudian kita waktu itu apa yang diwaca kanjeng Nabi ya? Diwaca apa itu pada waktu itu? Iqra. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim lagi. Ya. Bacalah dengan mengatasnamakan Tuhanmu, seperti itu kan. Berarti seperti itu aja. Jadi waktu itu Al-Quran rumudun, Al-Quran ayat-ayat itu baru pertama kali turun, Iqra bacalah. Ya, diwaca apa? Tapi oleh beliau malaikat Jibril kan dituntut beliau Iqra. Ya. Jadi yang kita baca, yang kita pelajari itu tidak lain adalah apa yang telah disyairkan tadi. Al-Quran Qadim wahyu minulya tanpa dinulis bisa diwaca. Al-Quran Qadim ya tanpa dinulis, tulisannya enggak ono, neng di tulisannya enggak ada. Wong jaman iku durung ono tulisan kok. Tanpa ditulis neng bisa diwaca. Angger awake dhewe belajar agar kita mau belajar membaca iso maca. Enggak ado-ado. Deket dengan kita itu. Tanpa ditulis bisa diwaca. Iku jangan guru waskita dan tanjepake incerododo. Jadi guru waskita niku menunjukke tulisane iki lho, ayo diwaca bareng.
Dalam hal ini kita sering melupakan sesuatu yang dekat. Kita sering melupakan membaca sesuatu yang dekat dengan diri kita. Sering kita hanya membaca sesuatu yang jauh. Gitu. Apa yang sering kita lupakan dalam itu yang sering kita lupakan yaitu kita membaca diri kita sendiri. Bahwa kita oleh Allah diberikan yaitu mata, di situ ada alam penglihatan, gitu. Di situ ada hidung, nah di situ ada alam penciuman. Kalau kita berbicara mata, ya kita berbicara alam penglihatan, gitu. Mata yang apa yang bisa kita ini hanya satu kelopak, dua lubang ini mata, tapi alam penglihatan semua yang tertangkap oleh mata itu ada pada alam penglihatan masing-masing. Alam penglihatan masing-masing. Apa yang kita lihat hidung bukan sekedar hidung, tapi alam penciuman yang sifatnya lebih luas, yuk ada pada diri kita masing-masing. Kalau kita berbicara tentang telinga, ya kita mesti berbicara tentang alam pendengaran. Jadi telinga bukan pendengaran dengan telinga satu paket. Kita lebih berbicara pada alam pendengaran kalau kita berbicara tentang telinga, dan itu ada pada diri kita masing-masing. Nah itu seringkali kita tidak membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan mengatasnamakan Tuhanmu. Gitu. Coba kalau kita memandang sesuatu dengan indahnya, bisa membedakan berbagai macam-macam bentuk, rupa, warna dan sebagainya, itu ada di mana? Ada di dalam tubuh kita. Ada di dalam tubuh kita ini. Ketika kita mendengar sesuatu, bukan telinga tapi alam pendengaran kita. Pernahkah kita menyadari itu, bahwa ini ada dalam alam pendengaran, bukan di telinga? Pernahkah kita membaca tubuh kita, hidup kita, bahwa dengan mencicipi sebuah makanan asin, di manakah itu letaknya? Apakah di garamnya? Ada di lidah kita, di alam perasa kita, lebih lembut lagi, lebih dalam lagi, lagi-lagi ada dalam tubuh kita. Bacalah itu, rasakan itu, ya, sadari dengan atas nama Tuhanmu, dengan atas nama Tuhanmu, ya, ada pada diri kita. Ini yang sering kita lupakan. Yang kemudian alam pikiran kita, walaupun kepala satu kepel gini meliputi situ, sembarang enak, sembarang enak. Lebih dalam lagi masuk kepada jiwa kita, ya, jiwa kita sih merasa senang, susah, sedih, bahagia dan sebagainya. Jiwa kita, pernahkah kita ngerasa itu bahwa ini kebesaran Gusti Allah? Nah, seperti itu. Nah ini yang kita baca sehari-hari, sehingga ketika kita bisa kulino, terbiasa membaca kitab-kitab dewi, kitab dewi itu yang ada dalam diri kita itu akan menimbulkan rasa syukur yang mendalam, rasa syukur yang mendalam. Dan kesyukuran itu awal daripada iman kita. Nah, awal dia sering syukur, awal dewi kita kemudian melanggengkan, melatih kesyukuran itu karena sering latihane moco-moco kebesaran Gusti Allah, kelembutan Gusti Allah yang ada pada diri kita. Jadi lama-lama melatih dengan rasa syukur, disyukuri. Enake urip mung tansah syukur, enake urip mung tansah syukur. Nek syukur teko, otomatis kesabaran akan tumbuh. Dan kesabaran dan kesyukuran itu hanya ada pada nafsul mutmainnah yang sering saya sampaikan. Nah, kita setiap kali ketemu, setiap kali berkumpul, ini hanya menyatukan belajar ngenekne nafsul mutmainnah, jiwa sing tenang, jiwa sing tentrem,
jiwa yang damai, jiwa yang gak gelem kisruh. Dan itu nafsu mutmainah ada pada diri kita sendiri. Eneng ning awake dhewe nafsu mutmainah itu. Lah itu kita kena nih. Ora mung sekedar ngonek-ngonek nih. Gitu. Makanya itu malam hari ini seperti biasanya gak jauh-jauh amat dari biasanya itu ya. Kita tidak cukup ngonek nih, tapi kita harus ngenek nih seperti itu. Ya karena jamaah kita ada yang masih baru mengikuti gitu. Ini nggak apa-apa, kita ulangi lagi biar yang baru mengikuti biar paham, yang sering aktif mengikuti biar lebih paham lagi, biar lebih jelas lagi. Ini belum tentu yang sering mengikuti belum tentu paham juga ya. Kadang-kadang dia masih anak saya keselit pemahamannya, wah turun bisa paham seperti itu. Tapi kalau kita bareng-bareng ngenek nih rasa mutmainah ini, ya insya Allah kita akan lebih jelas lagi, lebih paham lagi gitu. Untuk mendapatkan untuk bahasa Jawa ngenek nih nafsu mutmainah ini kita butuh metode coro gitu. Butuh coro. Karena mutmainah itu sifatnya lembut banget mutmainah ini. Tunggal sing papat alwamah amarah sufiyah mutmainah, lembut banget. Ketika kita itu mengenai mutmainah ya kita harus benar-benar ning, relax, santai, pasrah Gusti Allah, masem, senyum, dan seperti itu. Itu metode kanggo ngenekne nafsu mutmainah, jiwa yang tenang itu tadi. Karena jiwa yang tenang itu sing paling mendengarkan panggilan Gusti Allah. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainah. Jadi panggilan Gusti Allah itu ya jiwa yang tenang, nafsu yang tenang itu tadi. Dan ini semua ada dalam diri kita. Ini harus benar-benar dilatih nafsu mutmainah ini, benar-benar dilatih. Dan nanti ketika nafsu mutmainah ini sudah benar-benar kuat dalam diri kita, meskipun kuat dirasa sudah kuat, nanti nafsu al-wamah amaru sufiyah ini gerakannya terpantau oleh nafsu mutmainah. Wah, ini nafsu sufiyah ini. Ini nafsu al-wamah ini. Gerangsang ini nafsu al-wamah. Seperti itu. Itu ketika kita sudah mendapatkan dengan nafsu mutmainah. Untuk itu kita melatih nafsu mutmainah, jiwa mutmainah. Seperti itu. Ini dulu yang kita latih dulu. Nanti ketika nafsu mutmainah sudah benar-benar terlatih dan kita pakai dalam keseharian, nyambut gawe yang nafsu mutmainah, gitu. Turun gaya nafsu mutmainah, aktivitas apapun kita menggunakan nafsu mutmainah, jiwa yang tenang. Menghadapi apapun sehingga menjadi tenang, nggak gerusa-gerusu. Nah seperti itu. Nah ini yang kita butuhkan, apa? Ngenek nafsu mutmainah ini. Jadi bagi saudara-saudara yang barangkali masih baru mengikuti, ini bukan asing ya, pun kaget, itu metode mawon, gitu. Metode untuk mendapatkan nafsu mutmainah. Tarik nafas dalam-dalam ya, kita buang, ya. Rasakan saja di situ. Rasakan metu mlebune nafas itu dirasane ngayemke ngenakne ya. Jadi pikirannya mboten usah kemana-mana, dirasane tarik nafas, buang. Itu metode. Ya. Cara umumnya yang banyak torek, metode kanggo ngenani nafsu mutmainah itu tadi. Nah, luar biasa itu. Nah, setelah kita lerem, santai, rileks, santai, ya. Terus ikuti mau di situ. Ikuti saja kerelakan, ikuti saja ketenangan, ketentraman di situ, ya. Sambil tersenyum, mesem, sambil tersenyum tulus. Nggak usah dipaksa, kok aku belum bisa mesem. Nggak usah bersuloh, nggak usah golek-golek, nggak usah, mesem saja. Ya. Kita bisa menyadari apa dari Kanjeng Nabi, ternyata mesem itu ibadah itu ketika kita bisa tersenyum tulus.
itu bisa merasakan benar-benar nak mesem itu ibadah. Itu ketika kita bisa menjalani, mempraktekkan dengan tersenyum dengan tulus. Nah, kita belum bisa tersenyum dengan tulus, rasanya belum bisa menjadikan senyum itu ibadah. Rong rasanya nek mesem itu ibadah ketika kita belum bisa tulus dalam bersenyum. Nah, tapi ketika kita benar-benar tulus dalam senyum, maka disitulah ternyata iki yang dikatakan Rasulullah mesem itu ibadah. Lega ibadah gimana ketika kita tersenyum itu hati menjadi lapang, hati menjadi ringan, pikiran menjadi lapang. Nek hatine lapang, pikirannya lapang, jiwane lapang, panggah penak manggon ning duwae sarwa penak, serba kepenak. Masuk ning kos-kosan 2 kali 3 ya tetep jembar pikirannya, jembar hatine, jembar nafsune, jembar kabeh. Iya. Walaupun awake di lampune mengkeret 5 watt tapi batine, pikirane padang, jiwane padang, hatine padang, kabeh dadi padang. Nah terus niku. Lah niku jalaran awale teko mesem senyum. Nah niku senyum. Maka disitulah begitu luar biasa kekuatan yang namanya senyum. Nah, ketika kita sedang mendapatkan ketenangan itu, aktifkan di situ hati, aktifkan. Ya, nalika sholat diaktifno, ya, pas zikir wirid diaktifno. Ya, itu bisa mengenang. Saripatine zikir, saripatine wirid itu bisa mengenang ketika kita benar-benar ning. Nah, ning itu di dalam kesenyuman hati itu. Jadi gak usah suwe-suwe, langsung mawon kita tersenyum ya, kita tarik nafas dulu, tarik nafas awal.